Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Vivi Triana Utami sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Subang. Kali ini saya akan merepresentasikan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya, yang pertama adalah menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sedangkan syarat mutlak yang harus dimiliki guru sebagai pemimpin agar dapat menuntun sesuai dengan 3 filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, artinya seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan yang baik. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, artinya seseorang di tengah kesibukannya juga harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang berarti bahwa seseorang harus bisa memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Yang kedua adalah kodrat anak untuk merdeka. Merdeka batin maupun merdeka lahir. Merdeka batin dapat diperoleh dengan cara pendidikan, sedangkan merdeka lahir dapat diperoleh dengan cara pengajaran. Tentu saja, makna pendidikan dan pengajaran ini memiliki makna yang berbeda. Pendidikan merupakan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak, baik lahir maupun batin. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kodrat anak yang berikutnya adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Sebagai salah satu contoh dari permainan tradisional adalah congklak dan juga gobak sodor. Dari permainan congklak, kita bisa belajar bagaimana strategi perhitungan yang bisa dihubungkan dengan matematika. Sedangkan pada permainan gobak sodor, kita akan belajar mengenai strategi, kerjasama, kolaborasi, dan sebagainya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak pada anak, di mana anak-anak ini sebagai subjek pembelajaran, sehingga pembelajaran terfokus atau terpusat kepada anak atau student oriented. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah bukan tabula rasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, sehingga tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis-garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Budi pekerti atau watak atau karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dalam melaksanakan tugasnya menuntun murid, seorang pendidik diidentifikasikan sebagai seorang petani oleh Ki Hajar Dewantara. Hal ini dimaksudkan ketika merawat padi sama halnya dengan merawat anak-anak didik kita. Padi memerlukan perawatan yang khusus supaya mendapatkan hasil kualitas padi yang berkualitas. Begitupun anak-anak, perlu perawatan, tuntunan, dan sebagainya sehingga mereka bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan di kelas masih sebatas transfer materi saja. Saya hanya melihat dari nilai sisi kognitifnya saja. Dan pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian,
untuk ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid, sehingga murid bisa tuntas jika mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Dan oleh karena itu, materi dihafalkan tanpa memikirkan bagaimana mereka memahami materi tersebut. Akibatnya, saya suka mengeluh karena banyak siswa yang tidak tuntas materi. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa apa yang sudah saya lakukan tidaklah tepat. Seharusnya, pembelajaran dilaksanakan secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Kemudian, murid bukan sebagai objek pembelajaran, tapi sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid punya kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, berkreasi sesuai dengan model pembelajaran dan media yang tepat. Kemudian, guru juga sebagai fasilitator. Dan guru harus mempelajari bagaimana karakteristik dari masing-masing muridnya dan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang setiap murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas diantaranya, yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan juga melibatkan siswa sesuai dengan metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu 4C sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu collaboration, critical thinking, kreatif, dan komunikatif. Yang ketiga adalah pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang setiap murid dengan menjalin komunikasi yang baik.